Zalfa, Ya, yang P5 kemarin itu maksudnya cinta alam itu gimana ya? Aku kayak kurang paham gitu loh. cinta alam itu adalah perasaan cinta, kasih, dan rasa peduli terhadap alam dan lingkungan di sekitarnya. Gitu ya Zal. Makasih ya Zal. Iya, sama-sama. Peduli lingkungan bisa kita lakukan dengan salah satunya yaitu menanam tanaman, pembersihan lingkungan, pemilahan sampah, dan daur ulang, penghematan energi, dan pembuatan kebun sekolah. Menanam tanaman adalah kegiatan menempatkan biji atau bibit ke dalam tanah dengan tujuan untuk menumbuhkannya hingga berkembang. Proses ini melibatkan penyiapan lahan, penanaman, perawatan, dan pemeliharaan tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Manfaat menanam tanaman adalah: satu, menghasilkan udara bersih. Tanaman menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen yang membantu menjaga kualitas udara di lingkungan. Dua, menghasilkan pangan atau obat. Banyak tanaman seperti sayuran dan tanaman obat dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan atau bahan obat alami. Tiga, mengurangi polusi dan menyerap air hujan. Tanaman membantu menyerap air hujan, mencegah banjir dan erosi, serta menyaring polutan dari udara dan tanah. Selanjutnya yang keempat, menyediakan habitat untuk satwa kecil. Tanaman menjadi habitat alami bagi berbagai serangga dan hewan kecil yang mendukung keanekaragaman hayati. 5. Menyegarkan dan mempercantik lingkungan. Tanaman hias dan memperindah lingkungan, memberikan keteduhan dan membuat suasana lebih sejuk. Dengan menanam tanaman, kita terus berkontribusi dengan menjaga kelestarian alam dan merawat lingkungan. Pembersihan lingkungan dilakukan untuk membersihkan lingkungan sekolah, tempat umum, dan rumah untuk terhindar dari sampah, debu, dan kotoran lainnya. Tujuannya dilakukan ini untuk membangun lingkungan yang bersih dan aman, sehat juga untuk semuanya. Kegiatan ini dilakukan oleh banyak orang. Manfaat pembersihan lingkungan adalah: satu, mencegah penyakit. Lingkungan yang bersih dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit yang disebabkan oleh bakteri, virus, serangga yang hidup di tempat yang kotor. Dua, menciptakan kenyamanan. Lingkungan yang bebas dari sampah dan kotoran membuat suasana lebih nyaman dan menyenangkan bagi semua orang. Tiga, mengurangi polusi. Pembersihan lingkungan membantu mengurangi polusi, baik polusi udara, air maupun tanah yang sering disebabkan oleh sampah yang tidak dikelola dengan baik. 4. Melestarikan alam. Lingkungan yang bersih dan terawat dapat membantu menjaga ekosistem alami, sehingga berbagai makhluk hidup dapat hidup dengan seimbang. 5. Mengajarkan rasa tanggung jawab. Kegiatan ini mengajarkan kita betapa pentingnya menjaga lingkungan sekitar, terutama jika dilakukan sejak dini, seperti di sekolah. Pembersihan lingkungan dapat dilakukan secara rutin, setiap minggu atau melalui kegiatan khusus seperti aksi bersih-bersih saat peringatan hari-hari tertentu. Pemilahan sampah dan daur ulang adalah proses memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, lalu mengolah atau menggunakan kembali sampah yang masih bermanfaat. Untuk mengurangi limbah yang dibuang ke lingkungan, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah dan dampak negatifnya pada alam, serta memaksimalkan pemanfaatan bahan-bahan yang masih bisa digunakan. Sampah biasanya dipilah menjadi beberapa jenis utama, yaitu sampah organik, sampah yang berasal dari bahan alami seperti sisa makanan, daun, atau kulit buah yang bisa diuraikan secara alami dan dapat diolah menjadi kompos. Yang kedua, sampah anorganik, sampah yang tidak mudah terurai seperti kaca, plastik, atau logam. Sampah ini dapat didaur ulang dan dapat digunakan menjadi produk baru. Sampah berbahaya, sampah yang mengandung bahan beracun seperti baterai bekas, lampu neon, atau produk kimia yang memerlukan penanganan khusus. Manfaat pemilahan sampah dan daur ulang. 1. Mengurangi pencemaran lingkungan. Dengan memilah sampah, kita dapat mengurangi sampah yang dibuang sembarangan, sehingga menekan polusi di darat, air, dan udara. 2. Mengurangi penumpukan di tempat pembuangan air atau TPA. Daur ulang sampah dapat mengurangi jumlah sampah yang berada di TPA dan mengurangi risiko pencemaran dari limbah. Melalui pemilahan sampah dan daur ulang, kita dapat menjaga lingkungan lebih bersih, mencegah pencemaran, dan menumbuhkan rasa kesadaran terhadap pentingnya menjaga sumber daya alam. Penghematan energi adalah upaya untuk menggunakan energi secara lebih efisien.
dan mengurangi pemakaian energi yang tidak diperlukan. Tujuan dari penghematan energi adalah untuk mengurangi konsumsi sumber daya alam, menekan biaya, dan menjaga kelestarian lingkungan. Penghematan energi dapat diterapkan dalam berbagai aktivitas sehari-hari, baik di rumah, sekolah, kantor, maupun dalam transportasi. Yang keempat, mengatur suhu AC untuk memanas dengan bijak. Atur suhu ruangan yang secukupnya dan hindari pengaturan suhu ekstrim karena dapat mengonsumsi lebih banyak energi. Manfaat penghematan energi. Yang pertama, ada mengurangi biaya. Mengurangi penggunaan energi berarti mengurangi biaya tagihan listrik, air, atau bahan bakar. Dan yang kedua, ada mengurangi dampak lingkungan. Semakin sedikit energi yang digunakan, semakin rendah pula emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer. Dapat membantu mengurangi pemanasan global dan juga polusi. Selanjutnya, ada dapat melestarikan sumber daya alam. Penghematan energi dapat membantu menjaga cadangan sumber daya alam seperti batu bara, minyak, dan gas yang tidak dapat diperbarui. Dan yang terakhir ada mendukung keberlanjutan. Penghematan energi berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan, membangun masa depan lebih baik bagi generasi mendatang. Melalui tindakan penghematan energi, kita dapat berkontribusi langsung pada perlindungan lingkungan dan menjaga sumber daya alam agar tetap tersedia di masa depan. Kegiatan pembuatan kebun di area sekolah melibatkan siswa dan guru dengan tujuan untuk menanam jenis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, bunga atau tanaman hias. Dan kegiatan ini menjadi sarana belajar yang menyenangkan dan edukatif, serta memberikan manfaat langsung bagi lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Tanaman yang bisa kita tanam di sekolah. Yang pertama adalah tanaman sayur-sayuran, yang kedua tanaman buah-buahan, yang ketiga tanaman obat-obatan, yang terakhir adalah tanaman hias. Manfaat pembuatan kebun sekolah. Yang pertama, edukasi lingkungan. Kebun sekolah dapat menjadi tempat belajar bagi siswa mengenai pentingnya menjaga alam, cara menanam tanaman, serta bagaimana tanaman tumbuh dan berkembang. 2. Meningkatkan kesadaran tentang ketahanan pangan. Dengan menanam sayuran atau buah-buahan, siswa dapat belajar tentang ketahanan pangan, mengenal cara menghasilkan makanan secara mandiri, serta manfaat konsumsi makanan sehat. 3. Menghijaukan lingkungan sekolah. Kebun sekolah dapat memperindah area sekolah, memberikan keteduhan, dan membuat lingkungan sekitar menjadi lebih asri dan nyaman. 4. Mengurangi polusi dan memperbaiki kualitas udara. Tanaman dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen, membantu meningkatkan kualitas udara di lingkungan sekitar sekolah. 5. Mengajarkan tanggung jawab. Siswa yang terlibat dalam merawat kebun akan belajar tentang tanggung jawab, kerja keras, dan disiplin dalam merawat tanaman dengan baik. 6. Meningkatkan keterampilan sosial dan kerja tim. Kegiatan berkebun sering dilakukan secara bersama-sama, sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk bekerja dalam tim dan berkomunikasi dengan baik. Melalui kebun sekolah, siswa tidak hanya mendapatkan manfaat lingkungan, tetapi juga pengalaman langsung yang dapat mengajarkan mereka tentang pentingnya alam dan berkelanjutan. Pembersihan lingkungan dapat dilakukan Ketiga, tanaman buah-buahan. Yang keempat adalah ulang. Ya, mulai kita. Melalui pemilah. Halo. Udah mulai aku. Mama. Hai. Dia pilih siapa? Halo guys. Jadi ini dia nemenin kita guys.